kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalammu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. ku percaya Kau setia. Pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, Jagaku dalam Kesucian Bapa. rinduku tetap di dalammu, Menikmati indahnya Hadirat-Mu Tuhan. ku percaya Kau setia. Pegang tanganku,
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah melalui online ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kita akan mempersiapkan diri yang biasa melakukan aktivitas lain. Tolong untuk kita menghormati kehadiran Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, di sore hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri karena kami tahu pada saat kami fokus dan sungguh-sungguh beribadah kepadamu, kami akan diberkati dan kami akan dilayak dan dijamah Tuhan. Tuhan berkati kami semua sehingga pada saat kami mengikuti ibadah melalui online ini, kami akan merasakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tabiskan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memulai. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Kita mau naikkan satu pujian, yang kiranya pujian yang menjadi doa kita. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu.
Biarlah kami ada terus dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Ya Bapa, biarlah pada kesempatan ini Tuhan kami boleh dikuatkan kembali Tuhan, disegarkan kembali jiwa kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah tempat kami berada ya Bapa, dimanapun kami saat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau terus lagi Tuhan memuji meninggikan nama Engkau ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, mari sadarlah. Biarlah kita tidak berharap akan dunia ini, sebab segalanya tiada pasti. Hanya satu pengharapan, Tuhan Yesus. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari
sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan kekal, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Apa yang sedang kau cari? Apa yang sedang kau cari? Segalanya tiada pasti, harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Apa yang sedang kau cari? Apa yang sedang kau cari? Segalanya tiada pasti, harta dunia kedudukan, itu pun bukan jaminan. Hanya satu pengharapan, hidup benar dalam Tuhan. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Marilah kita menjelang kerajaan yang akan datang. Biarlah Tuhan saja yang menjadi pengharapan kita. Amin. Kita mau teduhkan hati kita mau persiapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau beri kami mengerti kehendak-Mu, agar dapat kami lakukan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Sebab tiada yang lebih kami butuhkan, sebab tiada yang lebih kami rindukan Tuhan. Selain diri kami boleh berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai sempurna. Kita akan kembali dari awal pujian ini. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti
temukan tempatku, temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai sempurna. Temukan tempatku, temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai sempurna. Biarlah kami menyelesaikan pekerjaan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kesungguhan dan keseriusan hati kami pada saat yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami berada di kaki Tuhan, dan kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Olehnya Bapa di surga, kuduskanlah kami, sucikanlah kami, pantaskan, layakkan kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Berkati kami buka hati kami, dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat siang hari ini, pada saat sore hari ini, Tuhan memberkati dengan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, siapkan hati kita dan kita akan sama-sama diberkati melalui renungan firman Tuhan di saat ibadah ini ya, khususnya jemaat GSKI Kebun Jeruk. Kita akan belajar. Saya ajak Bapak Ibu sekalian membuka di dalam Injil Lukas 16. Injil Lukas 16 ayat 19 mulai, saudara-saudara. Jika Bapak Ibu ada Alkitab, Bapak Ibu bisa saya tunggu untuk kita sama-sama membaca dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Demikian Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian,
Aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kisah yang kita baca ini adalah bukan hanya perumpamaan, ya, tapi ini dikisahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini yang saya ingin katakan bahwa perlu kita pertimbangkan. Memang ini kita tidak tahu ini kisah nyata, ataukah perumpamaan, ataukah kiasan. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pernyataan dalam kisah Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31 ini adalah dari mulut Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, jika demikian, kalau Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang menyampaikan hal itu yang perlu kita pertimbangkan. Baik itu perumpamaan, baik itu kiasan ataupun realita yang akan datang. We don't know, kita tidak tahu, tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan? Respon bukan berarti orang kaya itu pasti masuk neraka ya, seperti kisah ini ya. Saya tidak berkata demikian. Alkitab juga tidak bicara bahwa orang kaya itu pasti masuk neraka. Tetapi kisah ini yang disampaikan adalah memberikan implikasi bagi kita bahwa apapun keadaan kita di dunia hari ini, itu bukanlah segala-galanya. Paham ya saudaraku? Mau kaya, mau miskin, bukan segala-galanya. Orang yang berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari ia bersukaria, hendak menunjukkan bahwa orang ini, saudaraku, orang kaya ini tidak terlalu memperdulikan keberadaan orang di sekitarnya. Ini hanya gambaran. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa bukan berarti orang yang punya segala-galanya atau orang kaya akan masuk dalam api kekal. Memang di Injil Matius juga ada. Saudara kalau perhatikan dalam Injil Matius 19 ada seorang muda yang bahkan dia sudah memahami hukum Musa, Bapak Ibu. Dia berkata, apalagi yang kurang? Kan gitu. Lalu Tuhan memberikan jawaban, kasihi ayahmu dan ibumu. Orang itu juga berkata, sudah, semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Lalu Tuhan berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, bagian orang miskin, datanglah kemari, ikut aku. Nah, ini juga orang kaya, saudaraku. Apa responnya, saudaraku? Respon terhadap boleh dikatakan syarat ya. Syarat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dialog kepada orang yang sedang mengajukan ingin ikut Tuhan. Lalu orang kaya ini pergi, dikatakan orang itu pergi dengan hati yang susah, hati yang sedih. Kenapa? Karena syaratnya jualah segala milikmu, ya, pergilah jualah segala milikmu, lalu bagian ke orang miskin dan datanglah kemari ikut aku. Nah, orang muda itu, orang kaya itu pergi tanpa berargumen lagi. Dikatakan di Alkitab pergi dengan hati yang sedih, pergi dengan hati yang susah. Berarti orang itu tidak sanggup
ikut Tuhan. Nah, ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kasih dalam kesempatan yang sangat baik ini. Ya, saudara ada di depan monitor, ada di depan layar kaca. Kita percaya Tuhan pun hadir ya dalam setiap hidup kita. Ya, Alkitab berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi memang ibadah kita pada sejak tahun 2020, sejak bulan Maret 2020 sampai hari ini ya sudah masuk ke akhir Januari, kita masih kita masih daring atau online ya. Tidak masalah Bapak Ibu Saudaraku, tidak masalah ya. Memang demikianlah keadaannya, jadi kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa ya. Nah, respon juga dibutuhkan. Ini berkaitan dengan keadaan kita hari ini ya. Ada 2 respon ya saudaraku. Orang kaya dengan kekayaannya bukan berarti selalu orang kaya itu tidak berkenan, tidak. Tapi bagaimana dia meresponi keadaannya, keberadaannya, kekayaannya terhadap terhadap Tuhan, sikap hati terhadap Tuhan. Harus ingat ya, apapun yang ada pada kita hari ini tidak kebetulan. Memang Tuhan tidak menentukan si A itu kaya, si B itu miskin. Atau sebaliknya si B itu miskin, si A itu kaya. Tidak saudaraku. Jangan berpikir begitu, oh Allah sudah menentukan. Tidak saudaraku. Allah menentukan orang itu cacat, Allah menentukan orang itu ganteng, cantik. Tidak demikian. Tidak demikian, karena dunia ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi apapun bisa terjadi dalam hidup setiap orang. Mau kaya, mau miskin, mau cacat, mau tidak, mau normal, ya, mau ganteng, mau cantik. Allah tidak menentukan semuanya itu. Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan. Termasuk kekayaan, termasuk kemiskinan. Jangan berpikir oh Allah sudah menentukan. Ya kalau konsep banyak orang ya yang pada umumnya kita tahu ya. Orang berkata ya Pak sudah nasib. Nah sudah nasib ya berarti kalau mau tidak mau kalau bicara sudah nasib ada takdir kan. Kalau takdir berarti ada yang maha kuasa kan. Nah tapi dalam kekristenan tidak demikian saudaraku. Ingat Roma 8 ayat 28. Apa kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Tidak bagi semua orang, bagi orang yang mengasihi Allah, bagi orang yang memberi respon terhadap Allah. Mengasihi Allah itu adalah sikap hati saudaraku. Nah kita baca orang ini, orang kaya ini respon terhadap Allah bagaimana? Tidak menunjukkan, tidak ada indikator-indikasi dia mengasihi Allah. Buktinya Lazarus depan pintunya dia abaikan. Nah sekarang saudaraku, lihat orang miskin ini bagaimana responnya dia terhadap kemiskinannya. Apakah dia mengeluh? Apakah dia berkeluh kesah? Apakah dia mengutuki keadaannya? Tidak kita temukan dalam perumpamaan atau dalam kisah ini, ya. Tapi yang jelas orang miskin ini tidak diungkapkan bahwa dia mengeluh atau dia menyesali hidupnya. Bahkan dia masih berusaha, ya, berusaha untuk mengais makanan untuk memenuhi menghilang laparnya. Berarti orang ini tidak mengeluh dengan keadaannya. Nah ini respon saudaraku. Ya respon kita, sikap hati kita terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada hari ini saudaraku berkaitan dengan keadaan kita hari ini. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sikap hati kita, itulah ibadah kita. Ingat tidak di Injil Matius Tuhan berkata jika engkau ingat sesuatu akan saudaramu pulang dulu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu. Ini bicara soal apa sih? Sikap hati kita. Bukan liturgis kita, bukan tata cara. Sekarang Bapak Ibu ibadah di rumah, ya seperti ya memang sepertinya keadaannya tidak seperti di gereja. Ya Tuhan juga izinkan itu kan. Artinya apa? Bukan hubungan dengan Tuhan, respon dengan Tuhan, bukan ditandai dengan liturgi kita di gereja. Mungkin ada baiknya juga kita begini saudaraku. Ini menunjukkan sikap hati kita yang benar, yang tulus. Tanpa dilihat oleh siapa-siapa. Pribadi kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku, apapun keadaan saudara hari ini. Baik saudara sakit, sehat, ingat semuanya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apanya? Sikap hati kita. Kalau engkau punya segala-galanya, engkau berkecupuan, perlu kita curigai. Jangan-jangan
Jangan-jangan ini adalah alat sarana yang Tuhan izinkan kita miliki untuk kita memuliakan Tuhan. Jangan berpikir kalau segalanya ada Bapak Ibu dengan kecukupan. Oh, hati-hati saudaraku. Jangan-jangan saudaraku, itu adalah alat Tuhan yang Tuhan titipkan. Kalau saudara tidak mempergunakan itu, berarti kita ini, boleh saya berkata, kita ini maling. Ya, maling, karena itu bukan milik saudara, bukan milik kita. Demikian pula kalau saudara terpuruk hari ini, miskin, sakit, menderita, tidak yang peduli, gereja tidak peduli, jangan ngomel, jangan mengeluh Bapak Ibu. Itu sikap kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi apapun keadaan kita hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pelajaran yang kita, dari bacaan kita hari ini Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, kita harus memahami bahwa sikap hati kita sangat menentukan ya nasib kekal kita. Kalau saudara masih ada kesempatan ya membuka Alkitab, perhatikan di kitab Keluaran. Saudara baca di kitab Keluaran ya, mengapa sampai bangsa Israel yang Allah tuntun mati di padang gurun. Apa kausalitasnya kira-kira? Nah, saudara temukan itu ya. Ini buat perenungan saja, sudah temukan kira-kira apa. Mengapa sampai ribuan orang dalam satu ketika bisa mati begitu rupa? Itu bukan, ya memang dikatakan dipatok ular ya. Berarti kan virus juga itu kan, kalau patok ular. Tentu ular itu tidak bisa digambarkan dengan visual. Ular itu begitu ribuan juga menyerang mereka. Mungkin ini juga virus juga, tapi pakai dipatok ular. Barangkali begitu ya. Nah, apa sebabnya mereka bisa mati bergelimpangan di waktu menuju ke tanah perjanjian? Sikap hati mereka ngomel, sungut, tidak terima. Ya. Padahal Allah sedang menuntun mereka. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Allah menyertai kita, Allah menuntun kita dalam setiap keadaan kita. Hati-hati sikap hati kita kepada Tuhan. Engkau yang diberkati berlimpahan, hati-hati juga. Ya. Engkau yang kekurangan, engkau kemiskinan, engkau menderita, hati-hati juga. Sebab respon sikap hati kita menentukan keadaan kita. Jadi saya beri tema khotbah saya pada saat ini, Lazarus yang malang, tanda tanya. Lazarus yang malang, tanda tanya. Artinya, benarkah Lazarus itu malang? Mari kita jawab bersama-sama dengan Tuhan ya. Kita temukan jawabannya secara pribadi kita dengan Tuhan. Allah tidak menentukan seseorang itu miskin, menderita, dan Allah tidak menentukan juga orang itu kaya. Allah tidak menentukan dia ganteng sekali, dia cantik sekali. Allah juga tidak menentukan dia jelek, dia cacat, tidak. Semuanya itu keadaan kita yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau sudah jatuh dalam dosa, dunia yang sudah terpuruk ini, maka tidak ada yang bisa kita harapkan sudah. Mau baikkah, mau tidakkah, semuanya ini adalah sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini dimanapun sudah berada, kita percaya ini tidak kebetulan. Apapun keadaan saudara, baik saudara dalam kelimpahan, curigai kelimpahan saudara. Maaf ya, kalau ini mengganggu hati nurani saudara. Kalau engkau sedang berkelimpahan, perlu curigai kelimpahan saudara itu. Apakah menuntun engkau kepada kehidupan abadi, atau seperti orang kaya ini? Saudara perhatikan baik-baik. Lalu kalau saudara terpuruk dengan penderitaan, saudara terpuruk ya dengan keadaanmu hari ini, bahkan gereja pun seolah-olah tidak mempedulikan engkau. Oh, saudaraku, di saat itulah engkau harus menemukan pribadi agung Tuhan. Disitulah sikap hatimu menentukan keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi, sebelum kita berpisah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, saya ingin kita tutup Alkitab kita dan kita tundukkan kepala. Kalau boleh kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Waktu yang sangat pendek ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami memiliki sikap hati yang benar terhadap Engkau. Baik kami dalam kelimpahan maupun kami dalam penderitaan, kamilah yang menentukannya. Oleh sebab itu renungan pada saat ini kiranya menuntun kami dan kami didapati boleh
menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi kami, bagi setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini tidak ada yang kebetulan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Kamilah orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kamilah orang-orang yang ingin mengasihi Engkau. Dan kamilah orang-orang yang ingin belajar mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu. Tuhan memberkati sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Bapak Ibu, saudara dimanapun berada, kembali saya mengajak untuk berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami dengar. Jadilah pendengar yang baik dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan firman itu menghidupi setiap kami dan kami menjadi berkat dimanapun berada. Bapa mengurapi terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapa terus berkati dalam kehidupan keluarganya. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, jadikan dia berkat. Tuhan juga menyertai kehidupan pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Dari pemuji, pemusik, soundman, kru media. Setiap kami yang sudah ambil bagian, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, usai sudah ibadah sore hari ini, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Anak yang tunggal, yang terus akan menyertai melalui Roh Kudus, penyertaan dan penghiburan yang senantiasa akan terus menghidupi setiap kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di bawah ini ada beberapa nomor WhatsApp yang dapat dihubungi di 0817 0033 580 dan 0812 9154 1542. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani doa-doa yang Bapak Ibu butuhkan. Dan kami juga tersedia website di www.gski.kebonjeruk.org di mana Bapak Ibu dapat masuk dan melihat, menonton dan mendengarkan khotbah-khotbah yang sudah berlalu. Di situ tersedia semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan pemberitahuan ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, dan persembahan itu kami lakukan untuk pelayanan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkannya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati.